Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Hendrik Gunawan. NIM saya 28923500147. Mata kuliah manajemen atau akuntansi. Perkenalkan dosen saya Bapak Hermawan MM. Saya sendiri dari prodi manajemen. Hari ini saya akan membahas tentang rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Kita lanjut. Ya. Inilah pengertian dan tujuan rasio likuiditas. Pertama, kita pengertiannya. Pengertian rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan aset yang mudah diubah menjadi kas. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek dan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk beroperasi. Kita lanjut. Inilah jenis-jenis rasio likuiditas dan interpretasinya. Poin pertama, current ratio, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Poin kedua, quick ratio, yaitu menghitung likuiditas dengan aset yang lancar sangat liquid. Poin ketiga, cash ratio, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan kas dan setara kas. Ya, di sini ada grafiknya ya, aset. Ya, contohnya seperti ini, naik turun asetnya ya, seperti praktek rasio atau quick rasionya atau cash rasionya naik turun dari rendah naik sampai turun lagi. Ya, kita lanjut. Ya, ini pengertian dan tujuan rasio solvabilitas, yaitu pengertian rasio solvabilitas mengikuti kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya, baik jangka pendek atau maupun jangka panjang. Tujuan rasio solvabilitas itu adalah untuk menilai kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang dan untuk menghindari kebangkrutan perusahaan. Nah, ini grafiknya ya, dari naik turun. Nah, inilah jenis-jenis rasio solvabilitas dalam interpretasinya. Satu, debtor equity ratio, yaitu menunjukkan persentase atau pembiayaan aset perusahaan yang berasal dari hutang. Poin keduanya, term interest earned ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dari hutang. Yaitu poin ketiganya, debit ratio, menunjukkan persentase aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Jadi dia sekarang pengertian dan tujuan rasio aktivitas.
Pengertian rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Ini menunjukkan berapa cepat aset berubah menjadi kas. Ya, seperti tujuan rasio aktivitas itu adalah untuk menilai beberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungannya. Nah, ini jenis-jenis rasio aktivitas dan interpretasinya. Yang poin pertama, investory turnover ratio, yaitu menunjukkan berapa kali persediaan perusahaan terjual dan diganti dalam satu periode. Nah, poin keduanya, days sales outstanding ratio, yaitu menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang. Ya, poin ketiganya, asset turnover ratio, yaitu menunjukkan berapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Kita lanjut. Nah, ini simbolnya ya, simbol dari rasio keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Ya, kita lihat dari gambar ininya, yaitu analisis rasio keuangan atau membantu menganalisis kinerja perusahaan. Ya, poin keduanya itu perencanaan, membantu merancang strategi keuangan dan menetapkan target. Ya, kedua, poin ketiga, mengembalikan keputusan, menyediakan dasar yang kuat untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Ya, kita lanjut. Nah, ini perhitungan atau contoh dari rasio solidaritas, yaitu poin pertamanya, rasio utang terhadap ekuitas atau total utang atau total ekuitas. Rumus dasar untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas adalah dengan memberi total liabilitas perusahaan dengan itu total ekuitas pemegang saham. Dengan kata lain, rasio utang terhadap ekuitas, yaitu total likuiditas total atau totalitas pemegang saham. Untuk menghitung rasio ini, ya, kami memerlukan total likuiditas dan total ekuitas memegang saham perusahaan. Ini kedua angka didapat dalam menentukan di negara perusahaan setelah mendapatkan kedua angka tersebut bagi total likuiditas. Nah, ini seperti contohnya ya, seperti akun tahun 2021, 2020, 2019, dari 2019 ada total utang, ekuitas, collectibility, pertama dari turun ke naik lagi. Itulah seperti contoh rasio utang terhadap ekuitas. Ya, kita lanjut. Rasio utang terhadap aset atau perhitungan dan contoh rasio solidaritas, yaitu rasio utang terhadap aset, total utang atau total aset. Rasio utang terhadap aset adalah salah satu indikator kesehatan keuangan sebuah perusahaan atau negara. Dengan memahami rasio ini, kamu bisa menilai berapa besar beban hutang yang dimiliki dibandingkan dengan total aset yang ada. Yaitu rasio utang terhadap aset memberikan gambaran tentang berapa besar perusahaan atau negara tersebut mengandalkan pinjaman untuk mendanai asetnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula rasio keuangan yang dihadapi perusahaan itu. Atau menghitung rasio utang terhadap aset sebenarnya untuk sederhana, rumus rasio utang terhadap aset adalah rasio utang terhadap aset, total uang atau total aset, dengan menggunakan rumus di atas. Kita bahas rumusnya. Kamu bisa mendapatkan persentase yang menunjukkan berapa besar beban utang dibandingkan dengan total aset yang kita miliki. Cara menghitung rasio utang terhadap aset yaitu poin satu, tentukan total utang kita dulu ya. Ini adalah jumlah keseluruhan utang yang dimiliki, baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Nah, poin kedua, tentukan total aset. Ya, ini adalah jumlah keseluruhan aset yang dimiliki, termasuk aset ancam, aset yang tetap. Gitu. Nah, poin ketiga, memasukkan kedua nilai tersebut ke dalam rumus, yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki total usaha sebesar 100 juta rupiah dan total aset sebesar 5 juta rupiah, maka rasio utang terhadap asetnya adalah 0,2 atau 20%. Kita lanjut perhitungan rentabilitas. Rasio cakupan bunga atau laba sebelum bunga dan pajak atau beban bunga. Contohnya perhitungan interest coverage ratio, yaitu pada tahun 2021 PT Toko Sejahtera berhasil mengumpulkan pendapatan sebelum biaya bunga dan pajak sebesar Rp 2 miliar. Ya, setelah dicek laporan keuangannya, ternyata perusahaan juga memiliki utang dengan beban bunga Rp 720 juta per tahun. Berdasarkan informasi tersebut, kita bisa menghitung nilai interest coverage ratio PT Toko Sejahtera selama tahun 2021 sebagai berikut. Ya, IKER atau EBIT atau biaya bunga itu Rp 2 miliar sama dengan dibagi Rp 27 juta sama dengan 2,78%. Yaitu dari perhitungan tersebut kita mengetahui bahwa Toko Sejahtera mempunyai pendapatan yang besarnya 2,78%, kayak lebih banyak daripada jumlah beban bunga yang dimiliki perusahaan saat ini. Lanjut, ini perhitungan dan contoh rasio perputaran. Poin pertama, perputaran persediaan atau HBP, persediaan rata-rata, perputaran piutang, perputaran kredit atau piutang rata-rata. Terakhir itu perputaran aset, penjualan atau aset rata-rata. Nah ini contohnya ya. Contoh perhitungan perputaran atau persediaan HBP, persediaan rata-rata. Persediaan barang 1 sama dengan 1 sampai 2021, yaitu 50 ribu rupiah, 50 juta rupiah. Pembelian barang selama 1 tahun yaitu 2,7 juta rupiah, 200 juta rupiah. Nah ini dia, berarti kan ini ditambah ya, pendapatannya dalam 2021. Persediaan barang ini contohnya berhutang piutang, sebagai investori atau investori tuner. Rata-rata waktu penjualan, rata-rata jumlah hari di mana barang simpan di gudang. Nah ini contoh dari penghitungan HBP persediaan rata-rata. Nah ini dia perputaran piutang penjualan kredit atau piutang rata-rata. Perputaran piutang atau penjualan kredit atau rata-rata piutang ya, rata-rata piutang, piutang awal, piutang akhir. Itu piutang rata-rata bisa 30 juta, 20 juta, 32, piutang rata-rata 50 juta. Nah ini contoh dari piutangnya ya. Nah ini kita kesimpulannya, kesimpulan dan aplikasi dalam analisis keuangan. Rasio keuangan menyediakan wawasan yang berharga tentang kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan dengan menganalisis berbagai rasio. Analisis dan investasi dapat memahami tren, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi atau analisis rasio keuangan yang merupakan alat terpenting dalam mengambil keputusan investasi, manajemen keuangan, dan strategi bisnis.
Ya, ya segitu aja yang saya bisa jelaskan tentang TPT saya ini. Ya, selebihnya saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Ya, saya eh, ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.